kira ini patut menjadi perhatian bagi pemain-pemain belakang Persib yang tampaknya begitu mudah untuk bisa ditembus oleh pemain-pemain depan dari PSM Makassar. Christian El Loco Gonzalez dijatuhkan di daerah menuju kotak penalti oleh Rahmat Latif. Dan ini tentunya kesempatan bagi tim Persib Bandung. Kita lihat bagaimana El Loco Gonzalez, striker Grass yang sebelum juga tahun 2007 mereka berada di posisi 5 wilayah barat Liga Indonesia. Di tahun 2006 mereka berada di peringkat 12. Di tahun 2005 mereka juga berada di peringkat 5. Pelanggaran kali ini jelas bagaimana Oja El Sakibu melakukannya terhadap Christian El Loco Gonzalez, dan tampaknya kali ini adalah kartu kuning harus dikeluarkan oleh wasit Mukhlis Ali Fatoni. Ya, kita lihat bagaimana keputusan yang tepat oleh wasit, dan ini adalah pelanggaran kedua kali oleh Sakibu, dan kita melihat bagaimana seorang El Loco mengetahui kelemahan seorang Sakibu sehingga ia terus-menerus mencoba melakukan trik. Dan akhirnya ya kita melihat di sini bagaimana Sakibu yang sedikit meremehkan Christian Gonzalez, dan hampir saja kita melihat Claudio Damian Proneto kali ini dorong saja umpan El Loco atau juga Jello yang dituju. Inilah dia Jello yang tampaknya harus berjuang sendirian. Pelanggaran terjadi. Inilah dia salah satu yang tentunya sangat membahayakan. Menit-menit terakhir, atau juga detik-detik terakhir, bagaimana terjadi pelanggaran. Masih tergeletak kali ini Lorenzo Cabanyes dan juga Ali Kadafi. Wasit Mukhlis Ali Fatoni. Dan tayangan lama kita lihat bagaimana pelanggaran yang terjadi. Iya, sebenarnya kalau kita lihat dari tayangan ulang ini ada Lorenzo Cabanyes menguasai bola. Masih Lorenzo Cabanyes, cukup baik dia berusaha melewati Jayusman. Umpan kali ini kembali berada dalam posisi offside. El Loco Gonzalez. AW1 telah mengangkat bendera. Nah dia AW1 Mas Suhardi. Ya, tampaknya di menit-menit awal babak kedua ini tekanan langsung dilakukan pemain-pemain tuan rumah Persib. Lorenzo Cabanyes kali ini dorong saja dia. Kembali kali ini kepada El Loco Gonzalez. Gagal El Loco Gonzalez. Pelanggaran dari Hamdi Hamzah. Iya, tampaknya dia juga bingung pelanggaran apa yang dilakukan oleh Hamdi Hamzah terhadap El Loco Gonzalez. Ya, satu hal yang barangkali cukup positif terlihat di lapangan adalah tidak terlihatnya protes yang begitu menggebu-gebu dari kedua pemain. Jello dibayang-bayangi oleh Nyek Nyobe. Masih Jello dengan Nyek Nyobe. Tarik-menarik berusaha melewati. Jatuh, kita lihat belum meninggalkan lapangan permainan kali ini. Kita lihat apa yang terjadi. Bukan sebuah pelanggaran bagaimana Haris Salisbury tadi memotong Jello. Ya, sebenarnya kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Haris Salisbury cukup bersih kita lihat apa yang dilakukan dia, dan kita melihat bagaimana tadi pelanggaran, bukan sebuah pelanggaran memang. Eka Ebol Ramdhani. Jello. Aksinya memang cukup merepotkan barisan pertahanan. Tayangan lambat bagaimana, ya bukan sebuah pelanggaran memang tadi bagaimana Haris Salisbury. ya kita melihat tidak ada kontak sama sekali dengan kaki Jello, dan gol, sehingga setiap bola yang masuk ke lini tengah ataupun lini pertahanan langsung disergap. Kita melihat bagaimana Haryono sangat agresif. Tadi kita melihat menerkam Samsul sepertinya. Ya. Samsul Hairudin kita melihat mendapat terkaman yang cukup keras dari Haryono. Kita melihat bagaimana setiap pemain Persib menyadari keterbatasan waktu yang tersisa dalam hal meraih 3 angka. Kita melihat bagaimana Haryono, seorang militan, di lini tengah bermain cukup keras tanpa kompromi. Ya, memang kalau kita melihat Dua hal yang dilakukan tadi oleh Eka Ramdhani. Dan kali ini El Loco Gonzalez, masih El Loco Gonzalez. Kembalikan lagi kepada Eka Ramdhani. Masih Eka Ramdhani. El Loco Gonzalez kali ini. El Loco Gonzalez. Zainal Arif. Dan kembali penyelamatan dari Syam Sidar. Ya, kita melihat bagaimana hadirnya seorang Zainal Arif kembali di kotak penalti PSM Makassar hampir membuahkan gol bagi Persib Bandung.
Dan sangat sigap Samsidar di sana langsung merebut bola. Suatu contoh yang patut dipertahankan bagi Persib Bandung untuk menjebol gawang seorang Samsidar yang dikawal oleh malaikat-malaikat seperti Sakibu dan juga Handi Hamzah. Inilah dia Samsidar. 2 kali penyelamatannya di awal-awal babak kedua ini. Kita lihat bagaimana. Ya, dan kita lihat di sini bagaimana ada seorang Zainal Arif. Nah, inilah yang dibutuhkan Persib, 2 ataupun kalau selain PSM Makassar ada Persipura Jayapura dan juga Persiwa Wamena yang begitu identik dengan permainan cantik, permainan staying power yang tinggi. Ya, kita lihat bagaimana wasit Muklis Alifatoni mengeluarkan kartu kuning buat Erlangga Sucipto. Kartu kuning kedua ini dikeluarkan oleh wasit Muklis Alifatoni. Setelah tadi kartu kuning pertama diberikan kepada Oja El Sakibu. Dalam tangan alamat, pelanggaran dari Erlangga Sucipto terhadap Ali Kadafi. Awalan yang ketat yang dilakukan pemain Persib terhadap Jelo. Ya, dan kita lihat bagaimana peran sentral seorang Ali Kadafi yang terus-menerus menopang serangan balik dari PSM Makassar. Kita melihat bagaimana target 1 poin sudah menjadi harga mati bagi PSM Makassar. Dan terkaparnya seorang Ali Kadafi menunjukkan betapa beratnya ia harus bersaing di lini tengah bersama permainan spontan yang ditunjukkan oleh Eka Ramdhani dan juga Haryono. Cukup keras pertandingan malam hari ini dan sangat ketat di lini tengah. Ya, kita melihat bagaimana Gilang Angga Kusuma, Eloko Gonzalez, Erlangga Sucipto. Kita lihat bukan sebuah pelanggaran. Haris Salisbury terjatuh dia. Nah dia, bagaimana Haris Salisbury? Ya, Maman Abdurrahman dan juga Erlangga Sucipto. Umpan terobosan dari Erlangga Sucipto kepada Haris Salisbury. Iya, sebuah kerjasama yang cukup apik. Menghasilkan sebuah gol. Jelo kali ini. Masih Jelo, kita lihat. Jelo sebuah tendangan. Masih diamankan dengan baik oleh Tema Mursadat. Gilang Angga Kusuma. Pelanggaran terjadi. Ya, kartu kuning tampaknya disiapkan oleh wasit Muklis Alifatoni. sangat tepat kita melihat keputusan wasit memberikan kepada Amiruddin, karena kita melihat tadi bagaimana Gilang Angga seharusnya kembali memperoleh bola. Ya, kartu kuning diberikan kepada Ahmad Amiruddin yang tampaknya akan absen di pertandingan berikutnya karena terkena akumulasi kartu setelah sebelumnya juga mendapatkan kartu kuning ketika PSM bermain imbang dengan Persijap Jepara. Kesempatan terakhir nampaknya bagi Persib Bandung, dan itu pun harus dilakukan melalui sebuah sepak pojok. Apakah seluruh pemain yang akan hadir di kotak penalti PSM? Kembali sebuah peluang nampaknya. Dan apakah seorang Tema Mursadat pun akan ikut naik ke depan? Masih belum bisa para pemain dari Persib Bandung. Ya, wasit Muklis Alifatoni meniupkan peluitnya. Akhir dari Super Big Match Jarum Indonesia Super League dari Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Inilah dia Man of the Match di partai malam hari ini. Samsidar tampil berjibaku menggagalkan gempuran-gempuran dari tim Maung Bandung Persib. Skor adalah 0.